Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'ala syahru Ramadan syahrun mubarakun wa rahmatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam ini kita sempat hadir dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa kita, yaitu dengan melakukan salat berjamaah, salat sekaligus sebentar melanjutkan dengan salat lail. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimah sebulan penuh ini, selama bulan suci Ramadan, kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita, sehingga akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Saya mulai dengan apa yang dibaca tadi oleh imam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai sekalian orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi yang disuruh berpuasa adalah orang yang beriman. Apa syaratnya orang beriman itu? Yang pertama, Islam. Siapa Islam? Islam itu lebih kungke adat kukurani mapuada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia Islam, wajib puasa. Jadi siapapun yang mengucapkan kalimat itu, dia masuk Islam, wajib puasa. Jadi kutasa ngere tak seleng puasa kita. Syarat kedua ialah balik atau memayyiz. Jadi masuk usia balik, karena syariat itu dibebankan kepada orang yang berusia balik. Rata-rata kita umat Bani Indonesia, kita rata-rata Bani Indonesia itu dewasa kaum muslimin adalah 14 tahun. Itu rata-rata. Ada yang baru kelas 6 SD sudah balik, ada juga sampai 17 baru balik, tapi rata-rata 14 tahun. Bani Indonesia itu sudah balik, sudah masuk usia balik. Jadi sejak usia itu wajib beribadah. Wajib beribadah. Syaratnya yang ketiga ialah berakal sehat. Berakal sehat. Dia mampu membedakan mana timur, mana barat, mana selatan, mana utara, mana bapaknya, mana ibunya, mana tetangganya. Berarti orang dewasa itu, berarti akalnya sehat. Nah, kalau memenuhi tiga itu, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah balik, sehat akalnya, tidak ada alasan harus puasa. Dia harus puasa. Itulah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh, sepanjang bulan Ramadan, kemungkinan 29 hari dan kemungkinan 30 hari, itu 1 bulan. Karena perhitungan perjalanan bulan Qamariyah kaum muslimin atau Hijriyah antara 29 dan 30. Semua ahli sepakat Sya'ban itu 29.
Persoalan nak kasih tahu lupa karena kita 30 Syaban, nah memang Syaban 29 harinya. Kenapa boleh kasih cukup 30? Sama dengan Januari 31, jangan dijadikan 32, nanti memang 31 harinya. Iya, Maret 31 berhenti, April 30 berhenti, karena memang cuma sebegitu harinya. Mana ditambah-tambah lagi? Kalau ditambah bulan berikutnya mau diapa lagi? Dikurangi? Tambah salah? Dan memang Syakban itu 30 hari, 29, Ramadan 30. Sudah begitu perhitungan. Sama dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kecuali tahun kabisat Februari 29, tapi kalau bukan tahun kabisat Februari tetap 28. Begitu seterusnya, tidak berubah. Tapi kaum muslimin jamaah taruh yang saya muliakan, tapi ini karena menyangkut masalah ijtihadiyah, wajar kalau kita berbeda. Makanya kita mengatakan yang puasa hari ini benar, yang puasa besok tidak salah. Karena itu ijtihadiyah. Karena ada yang mau melihat bulan, ada yang menghisab bulannya, kemungkinan besar berbeda pendapat. Akhirnya begitulah keadaan, kita terima dan kita harus bertoleransi. Mengatakan bahwa kemarin itu benar, yang besok itu tidak salah. Yang salah atau melebih kungki hadir ulang puasa toleh itu yang salah. Nah isen ni kini mau puasa tahu matoleu pun dia puasa itu yang salah. Tapi kalau hanya berbeda satu hari karena ijtihadiyah, ya tidak ada masalah. Kaum muslimin itu dibenarkan oleh syariat. Nah kaum muslimin jamaah taruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kaum muslimin, apa-apa yang membatalkan puasa perlu tambah lebih kung hadir dipahami apa yang membatalkan puasa. Jumhur ulama mengatakan yang membatalkan puasa adalah yang menjadi syarat puasa itu sendiri. Apa itu puasa? Puasa itu ialah menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari sepanjang bulan Ramadan. Itu puasa. Jadi kalau dilakukan itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Ada yang pernah tanya, Ustaz, bagaimana kalau bukan istri? Sedangkan bainemu dek na wedding, apalagi tanya bainemu. Ada tanya, Ustaz, bagaimana kalau bukan istri? Nah sedangkan bainemu halala dek na wedding, apalagi putaran yang bainemu. Sedangkan ruwe pae idik mabuk ki halal di malam hari, begitu masuk imsak ya haram dimakan. Tak boleh. Sedangkan yang halal menjadi haram, apalagi yang memang haram memang. Bagaimana mungkin itu melebihkan jadi itu yang membatalkan, itu menjadi syarat untuk kita puasa. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan istri di siang hari dengan sengaja. Dengan sengaja atau melebih kungki hadir. Kalau tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Ada orang lupa tiba-tiba minum, sesudah minum dia ingat, astagfirullah saya puasa, lanjutkan puasanya, tidak batal. Tidak batal puasanya. Karena Allah memberikan kita kelupaan, itu rezeki, dilanjutkan puasa. Tapi kalau melakukan hubungan suami istri bilang saya lupa taliwa-liwa. Taliwa-liwa kedona tama lebih kungkan masa na lupa. Tama lebih kungkan. Jadi itu. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Tapi ada hadis dia sampaikan oleh Jabir kaum muslimin yang malam yada qaula zuri wal amal bihi falaisa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan sejenisnya, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Maksudnya kaum muslimin ialah Rasulullah mengingatkan kita, kalau puasa jangan berbohong, jangan berdusta kepada siapapun juga.
Dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Seperti bertengkar, apalagi berkelahi. Kalau itu terjadi, Allah tidak butuh puasa kita. Apakah Allah butuh puasa? Allah itu kaum muslimin tidak membutuhkan apa-apa. Dia maha sempurna. Maksudnya tidak butuh, Allah tidak menerima ibadah puasanya. Bagi orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Makanya dijaga, atau melebih kungki hadir, ini lidah kita dijaga. Lidah dijaga, karena paling banyak memasukkan orang di neraka itu adalah lidah. Lidah kita, ucapan kita. Makanya dijaga lidah. Jangan sampai sembarang diucapkan kepada siapapun juga. Apalagi perkataan dusta, perbuatan dusta. Apalagi perbuatan-perbuatan yang fahsya, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan juga dilanjutkan, dijaga itu perbuatan kita. Karena Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dididik kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Makanya dijaga. Jangan mengatakan, purenti malupe boleh lagi berdusta. Tidak boleh kaum muslimin. Walaupun sudah lebaran, berdusta tetap dilarang oleh agama kita. Karena itu mencederai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kaum muslimin, An Sayyid bin Khalid Al-Mujahid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'. Ini berita gembira kepada ibu-ibu. Berita gembira kepada ibu-ibu sekalian di belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang berbuka puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa. Jadi kalau ibu-ibu memberi buka puasa 10 orang, itu ibu artinya menurut matematika dapat puasa 11. Karena puasa ibu sendiri ditambah orang yang buka puasa 10 orang itu menjadi 11. Itu yang didapatkan bagi orang yang memberi buka puasa. Dengan catatan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, orang yang memberi puasa itu orang beriman. Orang beriman. Ajak ke makedah, ajak nak puasa ya, beri nak buka puasa. Dek nak tarima Allah Taala sama lebih kumkihad. Bagaimana memberi buka puasa? Nah kita sendiri tidak puasa. Nah yang paling dianjurkan kita berpuasa. Jangan sampai berpikir begitu. Sama dengan kaum muslimin, orang yang sudah selesai salat subuh, kemudian tinggal di masjid, mengaji, bertasbih, bertakbir, bertahlil sampai terbit matahari pagi, sampai naik 1 tombak, kemudian salat 2 rakaat, kemudian pulang ke rumahnya, itu pahalanya sama dengan orang yang beribadah haji dan umrah sempurna. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Dia diberi pahala ibadah haji tapi tidak gugur ibadah hajinya, kewajiban untuk berhaji kalau dia mampu. Jadi kaum muslimin, orang yang memberi buka puasa juga harus orang beriman. Karena dasarnya kita mendapatkan pahala dari Allah adalah iman, keimanan kita. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang dinilai oleh Allah niat, dan niat itu adalah niatnya orang yang beriman. Tidak ada pahala di sisi Allah bagi orang yang tidak beriman. Karena itu dasar kita mendapatkan pahala adalah iman. Kita percaya kepada Allah. Makanya kaum muslimin, ini kita di siang hari, di malam hari begitu terangnya, orang yang menciptakan, yang mendapatkan ini lampu pijar ini, seandainya orang beriman, amal jariahnya itu luar biasa. Tapi karena tidak beriman,
dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti, karena tidak didasari dengan iman dan keislaman. Dia hanya dapatkan di dunia pujian, tapi di akhirat kelak tidak dapat apa-apa, karena tidak disadari dengan iman. Itu yang dasar kaum muslim. Kita melakukannya semua dasarnya adalah iman. Kalau itu yang memotivasi kita berbuat, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan pernah kita berkecil hati melakukan kebaikan-kebaikan. Lakukanlah kebaikan-kebaikan itu terus menerus. Dan kebaikan yang paling disenangi oleh Allah adalah apa-apa yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Itu kebaikan yang Allah paling senangi, apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji kaum muslim. Kalau itu ibadah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menambah dengan nafilah, dengan ibadah-ibadah sunnah, maka kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang lebih baik untuk menyempurnakan ibadah kita kepadanya. Jadi kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, sekali lagi kaum muslimin, mari kita jaga ibadah puasa kita. Bukan hanya menahan untuk tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi jaga lidah kita. Jaga lidah kita kaum muslim. Kalau kita sudah tidak mampu bicara yang benar, lebih baik kita diam, atau ambil Al-Quran dibaca. Diambil Al-Quran itu dibaca kaum muslimin, itu pahalanya luar biasa, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaca itu Al-Quran. Kalau ada yang bisa kaum muslimin satu pekan baca Al-Quran, Masya Allah, berarti 4 kali tamat sampai lebaran nanti. Dibaca kaum muslimin. Pulang dari salat subuh dibaca 1 juz, sesudah kita salat duha dibaca 1 juz, sesudah salat duhur dibaca 1 juz, sesudah salat asar dibaca, menjelang buka puasa dibaca 1 juz. Kalau bisa dilakukan itu kaum muslimin, kalau tidak pekerjaan yang penting. Tapi kalau ada urusan penting jangan. Kan membaca Al-Quran itu sunnah, bukan kewajiban. Mencari nafkah kewajiban. Ingat itu, mencari nafkah kewajiban oleh suami, kepala rumah tangga, untuk menafkahi istri dan anaknya. Jadi itu kalau sudah cari nafkah atau sudah cukup di rumah itu untuk kebutuhan kita, manfaatkan waktu-waktu itu kaum muslimin untuk membaca, mentadarusi Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari kaum muslimin. Insya Allah kaum muslimin, kalau sudah membiasakan diri kita kepada kita, insya Allah Allah berjanji, wa anzalas sakinata ala qulubil mu'minin. Allah memberikan ketenangan hati kepada orang-orang mukmin yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan soleh itu. Allah memberikan ketenangan kita. Ketenangan itu kaum muslimin tidak ada dijual di apotek, tidak ada. Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Kalau Allah memberikan ketenangan kita, sakinah itu, insya Allah begitu mau tidur langsung tidur, mau bangun langsung bangun. Ada orang kaum muslimin banyak uangnya tapi tidak bisa tidur kalau tidak meminum obat penenang. Nah ini susah. Kenapa kaum muslimin tidak ada ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah kalau kita melakukan itu, Allah memberikan ketenangan kepada kita. Kaum muslimin jamaah taruh yang dimuliakan Allah, semoga apa yang saya sampaikan kaum muslimin ada manfaatnya bagi kita sekalian, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.